tingkat prestasi, menjunjung tinggi santun perilaku, mencetak siswa bertakwa dan berilmu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan, syukur pada Allah kalau hari ini kita berjumpa lagi, kalian masih dalam keadaan sehat. Nah, saya mau ngajak kalian untuk belajar bersama hari ini. Temanya adalah peran keluarga dan teman bagi perhatian. Ini lanjutan dari yang kemarin. Masih ingat ya? Yang kemarin kita fokus kepada peran keluarga. Sekarang kita akan fokus pada peran teman. Ya sebenarnya masih ada sedikit yang tentang keluarga, tapi akan lebih mendalami ke tahapan yang selanjutnya. Nah, sebelum jauh, saya mau absen lagi. Apakah hadir semua hari ini? Isabel, Nabila, iya, oke, hadir. Danira, Jika, Eka, Pratista, hadir. Oliver Bidan, hadir, ya, baik. Valeria dan Samalin, hadir, ya, sehat, masuk semua, bagus, semangat dalam sekolah. Ya, sebelum lebih dalam lagi, sebaiknya kita mengawali proses hari ini dengan berdoa. Minggu kemarin jadwalnya sudah Kansa dan Buddha. Nah, silakan hari ini jadwalnya siapa? Lela. Oke, baik, Lela, silakan doa untuk membuka pelajaran. Terima kasih Nila sudah memimpin doa untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membakar semangat kita dalam diri kita dengan yel-yel yang kita miliki di sekolah ini. Siap? Siap. Baik, aku Cita SMP 1. Aku Baga SMP 1. SMP 1 Luar biasa. Katolik SMP 1 Tumbuh dan berkembang menjadi orang berperan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tema kita peran keluarga dan teman bagi berbagi. Saya akan flashback sedikit tentang tujuan apa yang akan disampaikan itu memahami manusia sebagai cipta Allah yang unik sebagai laki-laki atau perempuan, memahami kemampuan dan keterbatasan, memahami diri yang tumbuh dan berkembang karena peran keluarga, teman, sekolah dan gereja. Setelah minggu-lalunya kita mendalami tentang kemampuan, kelebihan yang kita miliki, keterbatasan dan peran dari keluarga, peran dari keluarga dan teman, kita akan lebih mendalami lagi yang ini, melanjutkan hal itu. Dan di sini nanti kita akan menemukan beberapa hal yang saya temukan dalam materi hari ini, yaitu apakah keluarga dan teman-teman mempunyai harapan padaku, mengapa saya harus hidup di tengah keluarga, apakah Tuhan adil melahirkan saya di tengah keluarga yang saat ini ada di tengah kehidupan kita, mengapa saya harus menjalin relasi pertemanan, apakah Tuhan hadir dalam wujud teman yang ada bersama aku dalam kehidupan sehari-hari, lalu apakah saya harus bersyukur memiliki teman dan keluarga. Ini adalah hal penting yang akan kita temukan, kita dalami dalam pertemuan hari ini. Maka nanti ada beberapa hal yang harus kalian bisa capai tujuannya supaya bisa tepat
sadar akan kehadiran dari orang-orang itu yang hadir, mau di tengah keluarga ataupun di persahabatan atau pertemanan. Yang kedua, menganalisis hal positif dan negatif terhadap kehadiran keluarga, teman atau sahabat dalam hidup seseorang sehingga menunjukkan hal positif saat berrelasi dengan keluarga, teman atau sahabat. Jadi hal-hal baik yang harus dimunculkan ketika berrelasi bersama keluarga dan teman. Lalu yang terakhir itu menunjukkan cara yang perlu diwujudkan dalam menerima kehadiran keluarga, teman atau sahabat dalam hidup seseorang sehingga selalu melibatkan keluarga, teman dan sahabatnya dalam setiap mengambil suatu keputusan. Jadi untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam diri kita, kita tidak melupakan keluarga dan teman kita atau sahabat kita. Ini lalu kalau tadi karena ini sudah kita lakukan minggu yang lalu. Selanjutnya, nah di sini kemarin kan kalian sudah mendalami bacaan kitab suci, dokumen gereja tentang peran keluarga dan peran teman dalam diri kita. Nah sekarang kalian akan berdiskusi kelompok mendalami tentang bacaan kitab suci dan dokumen gereja yang mengajarkan tentang peran keluarga dan teman atau sahabat. Ada beberapa panduan pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, bisa dibacakan Bunda? Bagaimana pada gereja tentang peran keluarga bagi pemahaman sebenarnya? Baik, terima kasih. Yang kedua, Tela? Berdasarkan pandangan gereja, apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian? Oke, selanjutnya yang ketiga, Istabel? Kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja tentang peranan keluarga bagi perkembangan hidup kalian. Ya, selanjutnya Kansa? Pengawalan dengan jalan bentuk kita bertemu dan masyarakat. Ya. Lalu yang kelima dibaca bersama? Bagaimana diri sama sejati menurut Samuel 18 ayat 1 sampai 4 dan 1 sampai 7. Ya, baik. Lalu yang terakhir apa? Apa yang diajarkan Yesus pada kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, baik. Ini silahkan didalami dalam dinamika kelompok. Kelompoknya sama seperti yang kemarin ya. Kemarin sudah saya bagikan lembar kerja untuk kalian. Silahkan digunakan lagi di lembar itu untuk berdiskusi mengenai 6 hal. Silahkan dikerjakan, didiskusikan dulu. Nah, diskusi yang tadi itu silahkan dibuat, jawabannya ditulis dulu di kertas itu, di lembar kerja itu. Lalu setelah itu kalian nih, sesuai dengan yang di sini presentasikan, dilaporkan dalam bentuk kanva atau PowerPoint. Silahkan yang paling mudah untuk kalian yang mana kerjakan. Jelas ya? Baik, silahkan. Membuat peta konsep. Nah, tapi inti-intinya itu di sini. Jangan baca. Kamu nanti membaca yang Matius, aku yang Yohanes. Jadi nanti buat peta konsep aja. Nanti kan ditulis di sini inti-intinya itu. Ya. Sudah jelas ya? Ya. Nanti silakan bapaknya di sini terus dibuat Ya. langsung didesain ini. Ya, Pak. Sudah jelas. Sudah Pak, lagu-lagu. Oh iya, begini. Silakan hasilnya dibuat sekreatif mungkin di Canva ini ya. Silakan dilanjutkan. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi. Sekarang silakan masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya supaya kelompok lain bisa saling menghadapi hasil diskusi apa yang didapatkan.
Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini saya Daniela Jinda Eka Pratista Saya Ali Mulya Junior. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Guru. Jadi, yang pertama kita akan membaca dulu daftar isi, yaitu yang pertama ada peran keluarga bagi diri kalian. Yang kedua ada berdasarkan pandangan gereja apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian. Yang ketiga, kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja tentang peranan keluarga bagi perkembangan diri kalian. Yang keempat, ada bagaimana ajaran dari Perikop di atas tentang pertemanan dan persahabatan. Yang kelima, bagaimanakah ciri-ciri sahabat sejati menurut 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, 19 ayat 1 sampai 7. Nah, apa yang diajarkan Yesus pada kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Jadi, topik pertama yaitu bagaimana pandangan gereja tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian, yaitu gereja memandang keluarga sebagai fondasi utama di dalam perkembangan diri, termasuk anggota gerejanya. Keluarga menjadi tempat pertama untuk belajar tentang kasih, tanggung jawab, dan nilai moral serta spiritual. Yang kedua yaitu berdasarkan pandangan gereja, apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian. Yang pertama yaitu ada gereja mengajarkan bahwa anak-anak memiliki kewajiban untuk menaati dan menghormati orang tua mereka. Hal ini merupakan perintah Allah yang dijabarkan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Poin yang kedua yaitu membangun hubungan yang sehat. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka dan saling pengertian serta saling adanya rasa menghormati. Poin yang ketiga, kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja tentang peranan keluarga bagi perkembangan diri kalian. Yaitu, setelah mempelajari pandangan gereja tentang peran keluarga, saya menyadari bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan keyakinan seseorang. Keluarga menjadi tempat pertama untuk belajar tentang kasih, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral, serta menjadi fondasi bagi kehidupan beriman. Keluarga yang penuh kasih sayang dan pembinaan spiritual yang baik menjadi kunci bagi perkembangan diri yang sehat. Topik keempat, kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja tentang peranan keluarga bagi perkembangan diri kalian. Maaf teman-teman, ini saya sedang membaca soal. Topik keempat, bagaimana ajaran dalam Perikop di atas tentang Yohanes 15 9 sampai 17, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Menjadi orang yang percaya yaitu dengan menjaga dan mengembangkan talenta yang telah dimiliki. Topik kelima dan 6, bagaimana ciri-ciri sahabat sejati menurut 1 Samuel 18 1 sampai 4 19 1 sampai 7. 1. Sahabat sejati siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk melindungi dan membantu sahabatnya, bahkan dalam situasi yang sulit dan berbahaya. 2. Sahabat sejati memperlihatkan kepedulian dan kebijaksanaan dengan memberikan dukungan yang praktis dan material.
Sudah jelas? Sudah. Baik. Kalau begitu kita beri plus. Selanjutnya silakan kelompok berikutnya untuk presentasi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Krisdayanti Karyana kita. Anda Farida Rahmani. Pertama, sekarang kita akan membahas presentasi yang berjudul peran keluarga dan teman berdasarkan ajaran Islam. Bagaimana pandangan besar tentang peran keluarga bagi perkembangan hidup kalian? Mendidik anak adalah tanggung jawab yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jika orang tua mengabaikan peran ini, akan sulit untuk memperbaiki dirinya kemudian. Orang tua harus menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan semangat, empati kepada Allah dan kasih sayang. Lingkungan seperti ini membantu tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan cara berpikir yang baik. Dengan perhatian dan kesadaran, orang tua dapat membentuk anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan penuh. Berdasarkan pandangan Indonesia, apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian? Menurut saya telah berada buat aku bersyukur. Satu, menghargai dan bersyukur atas segala usaha dan kontribusi mereka. Menunjukkan apresiasi dan terima kasih atas cara penting untuk memperkuat hubungan dengan mereka. Dua, menyapa nama baik keluarga kepada masyarakat. Tiga, menghormati dan menyayangi keluarga seluruh anggota keluarga. Kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pada Indonesia yang tentang peranan keluarga bagi perkembangan hidup kalian. Satu, keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam pembentukan nilai-nilai spiritual dan moral. Ajaran gereja menggarisbawahi bahwa keluarga memainkan peran kunci dalam mendidik dan membentuk serta mengajarkan nilai-nilai Kristen seperti kasih sayang, kesucian, dan tanggung jawab. Dua, dalam pandangan gereja, orang tua dan anggota keluarga lainnya diharapkan menjadi teladan yang baik. Perilaku dan sikap mereka memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan ajaran yang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ajaran berikut di atas tentang berteman dan bersahabat. Satu, saling mengasihi. Dua, saling mengampuni, memaafkan. Tiga, saling bekerja bersama. Empat, memberi nasihat dan juga komitmen. Bagaimanakah ciri-ciri sahabat sejati menurut 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 4 dan 19 ayat 1 sampai 7. 1. Sahabat sejati siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk melindungi dan membantu sahabatnya, bahkan dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Dua, sahabat nanti memperlihatkan kepedulian dan kebersamaan dengan memberikan dukungan yang praktis dan yang material bagi sahabat mereka dengan apa yang mereka miliki. 3. Sahabat sejati memiliki kasih yang besar bagi diri, yang mirip dengan kasih diri sendiri. Mereka benar-benar berdiri terhadap kesejahteraan satu sama lain. Apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 14? Satu, kasih yang benar adalah pengorbanan diri seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Dia menyebut kita sebagai sahabatnya jika kita mengikuti perintahnya, menunjukkan bahwa persahabatan sebaiknya melibatkan ketaatan dan komitmen. 2. Yesus berbicara tentang memberikan sukacita yang penuh kepada kita melalui kehidupannya yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Maksudnya memberikan sukacita yang mendalam dan hidup. 3. Yesus mengajarkan bahwa kasihnya kepada kita adalah kasih yang penuh dan tidak bersalah, sebagaimana kasih Bapaknya kepada kita. Dia mendorong kita untuk tetap tinggal dalam kasih, yaitu dengan mengikuti perintahnya dan hidup sesuai dengan ajaran. sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas kita beri plus untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Terima kasih dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi pendalaman dari bacaan kitab suci maupun tanda gereja
saja yang diberikan untuk membangun relasi yang baik, baik dalam bentuk berkeluarga maupun dalam pertemanan dan persahabatan. Nah, ya, setelah hasil diskusi tadi dikemas dalam nanti, sekarang saya akan mengontrol sejauh mana hasil proyek yang telah kalian lakukan pada minggu yang sudah berjalan. Maka setelah ini silakan kalian presentasi hasil proyek yang sudah kalian susun masing-masing kelompok. Silakan presentasikan hasilnya dan saling memberi tanggapan dan tambahan wawasan dari presentasi yang berbeda dari kelompok yang lain. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Danila Cindaika Pratista. Saya Oliver dan John. Keberadaan kami di sini yaitu dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil proyek dengan judul Cara Memaknai dan Menghormati Kehadiran Keluarga dan Teman. Memaknai dan menghormati kehadiran keluarga. Menerapkan sopan santun. Sopan santun adalah hal yang perlu dilakukan supaya rasa hormat muncul dalam kehidupan bersama. 2. Tujuan rasa hormat. Tidak hanya tunjukkan rasa hormat. Tidak hanya anak yang harus menghormati orang tua. Orang tua juga perlu menghormati hak anak. 3. Saling bertegur sapa. Baik kalau yang muda menyapa dahulu kepada yang lebih tua, namun tidak ada salahnya juga kalau yang tua juga menyapa lebih dahulu. 4. Jadikan atau jadi pendengar yang baik. Tidak semua diputuskan atau dilakukan hanya berdasarkan dari hal yang saat saja, maka harus membuka diri sebagai pendengar yang baik. Memaknai dan menghormati kehadiran teman. 1. Tidak membeda-bedakan teman. Salah satu cara menghargai teman adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. 2. Mendengarkan saat bicara. Sebagai teman yang baik harus bisa menjadi pendengar yang baik. Akan lebih baik kalau memberi saran balik pula. Saling memaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Saling memaafkan akan menjalin relasi pertemanan menjadi lebih baik lagi. 3. Menghindari iri hati. Iri hati adalah tindakan yang dapat menghancurkan suatu hubungan yang baik dalam suatu relasi. Yang salah satunya adalah berteman saling menasihati. Sekian hasil dari proyek yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada masukan, kritik atau kekurangan dari presentasi kami, mohon disampaikan. Ada? Ada. Baik, terima kasih kelas untuk kelompok ya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rancangan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Kristabel. Saya Valeria Baca Amaru. Proyek kali ini berjudul Cara Memaknai dan Menghormati Kehadiran Keluarga dan Teman. 1. Memaknai dan menghormati kehadiran keluarga. 1. Hargai anggota keluarga masing-masing anggota kelompok. Yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain termasuk anggota keluarga. 2. Keep kontak. Sesibuk apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk tetap berkomunikasi atau memberi kabar kepada keluarga kita. 1. Memaknai dan menghormati kehadiran keluarga. 1. Hargai privasi atau masing-masing anggota
Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Applause untuk silakan duduk. Ya, baik, dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah menghasilkan hasil proyeknya dan semua baik saling melengkapi satu dengan yang lain. Semua dipentingkan dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup berteman. Jadi semua memiliki hal yang baik dan itu perlu dibangun dalam kehidupan bersama. Semua itu perlu dibangun. Sudah. Selanjutnya, nah, setelah kalian tadi mempersembahkan hasil proyek, kita akan merefleksikan hasil proyek itu sendiri. Direnungkan dalam hati. Yang pertama, apa inspirasi yang kamu dapatkan dari hasil proyek itu? Baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi saling mempresentasikan dan sudah menemukan hal berbeda antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Nah, apa yang didapatkan dari hasil proyek ini? Yang pertama. Yang kedua, apa saja hal yang bernilai atau bermakna dari pelajaran hari ini? Tidak hanya proyek, tapi sehari tadi ini kita sudah belajar bersama apa yang bermakna, apa yang bisa diambil bagi kehidupan kita. Selanjutnya yang terakhir, apa yang hendak aku perbarui dan lakukan untuk mewujudkan diri sebagai yang berguna bagi keluarga dan teman. Nah, setelah tahu apa ajaran gereja, apa ajaran kitab suci, lalu hasil wawancara kalian yang dikemas dalam proyek tadi terhadap pengaruh teman, kehadiran teman maupun keluarga, apa yang akan berubah selama ini yang sudah kalian lakukan ketika hidup di tengah keluarga maupun di dalam menjalin pertemanan dan persahabatan. Ini silahkan kalian refleksikan, kalian renungkan, kalian terus dalam buku, nanti sampai di rumah kalian benar-benar resapi apa yang kalian lakukan hari ini. Nah, ada juga tambahan tugas, ya. Jadi untuk memotivasi diri kalian nanti supaya bisa semakin membangun persahabatan yang baik, hidup keluarga yang baik, maka silahkan nanti ini jadi satu saja karena hanya berempat, nanti membuat yel-yel yang mengekspresikan ajakan untuk membangun hubungan yang baik sebagai anggota keluarga dan teman yang baik bagi keluarga. Silahkan ini dijadikan PR minggu depan di pertemuan yang berikutnya. Saya ingin melihat kalian menunjukkan biaya kalian apa yang bisa mengekspresikan ajakan membangun hidup yang baik dalam keluarga dan dalam hidup pertemuan. Sekarang karena sudah habis waktunya, kita tutup pelajaran hari ini. Sesuai dengan jadwal hari ini yang berdoa Kristabel ya. Untuk menutup. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Silahkan ditutup doa Kristabel. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkatmu yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan pembelajaran. Sekarang kami akan pulang. Berkati kami supaya sama sampai tujuan. Kemudian kita berkata kepada Terima kasih, sampai jumpa kembali.